Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramida sebagai moderator. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul antibodi. Baiklah kepada teman-teman saya agar membacakan slide-nya terlebih dahulu. Antibodi adalah protein imunoglobulin yang disekresi oleh sel B oleh antigen. Antibodi merupakan senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk lawan sel-sel asing yang masuk ke tubuh manusia. Senjata ini diproduksi oleh sel-sel B, sekelompok prajurit pejuang dalam sistem kekebalan. Antibodi akan menghancurkan musuh-musuh penyerbu. Antibodi dapat ditemukan pada cairan ekstraseluler, plasma darah, getah bening, mukus, dan sebagainya, dan permukaan sel B sebagai reseptor Ag. Udah ganti dia. Fungsi dan sifat antibodi. Fungsi 1, untuk mengikat diri kepada sel-sel musuh yaitu antigen. Yang kedua, membusukkan struktur biologi antigen tersebut lalu menghancurkannya. Sifat ada 5. Yang pertama, terdiri atas zat-zat yang menempel pada gamma globin. Yang kedua, berada dalam keadaan larut dalam cairan badan atau serum. Yang ketiga, dapat direaksikan dengan antigen secara spesifik. Yang keempat, dibuat dalam reticuloendothelal system atau sumsum tulang, kelenjar limfa, serta liver. Yang kelima, ada antibodi bersifat termolabel dan tidak tahan bila terkena sinar matahari, karena itu harus disimpan pada tempat yang gelap dan dingin. Klasifikasi antibodi. Yang 1, IgG atau imunoglobulin G. IgG beredar dalam tubuh dan banyak terdapat pada darah, sistem getah bening, dan usus. Mereka mengikuti aliran darah langsung menuju musuh dan menghambatnya begitu terdeteksi. Selain itu, IgG mampu menyelip di antara sel-sel dan menyingkirkan bakteri serta musuh mikroorganisme yang masuk ke dalam sel-sel dan kulit. Karena kemampuannya serta ukuran yang kecil, mereka dapat masuk ke dalam plasenta ibu hamil dan melindungi janin dari kemungkinan infeksi. IgA atau imunoglobulin A. Antibodi ini terdapat pada daerah tempat tubuh melawan antigen seperti air mata, air liur, ASI, darah, kantong-kantong udara, lendir, getah lambung, dan sekresi usus. Antibodi ini melindungi janin dari berbagai penyakit pada saat dalam kandungan. IgM terdapat dalam ASI akan melindungi sistem pencernaan bayi terhadap mikroba. IgM atau imunoglobulin M. Antibodi ini terdapat pada darah, getah bening, dan pada permukaan sel B. IgM merupakan antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan musuh. Janin dalam rahim mampu memproduksi IgM pada umur kehamilan 6 bulan. Jika musuh menyerang janin, janin terinfeksi kuman penyakit, produksi IgM janin akan meningkat.
4. IgD, imunoglobulin D. IgD terdapat dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel B. Mereka tidak mampu bertindak sendiri-sendiri. Dengan menempelkan dirinya pada sel-sel T, mereka membantu sel T menangkap antigen. 5. IgE, imunoglobulin E. IgE merupakan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Antibodi ini bertanggung jawab untuk memanggil para prajurit tempur dan sel darah lainnya untuk berperang. Antibodi ini kadang menimbulkan reaksi alergi pada tubuh. Karena itu, kadar IgE tinggi pada tubuh orang yang sedang mengalami alergi. Interaksi antigen antibodi dapat dikategorikan jadi tingkat 1 primer. Interaksi tingkat primer adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situs identik yang kecil yang bernama epitop. Yang kedua, sekunder. Yang pertama, netralisasi. Netralisasi adalah jika antibodi secara fisik dapat menghalangi sebagian antigen menimbulkan efek yang merugikan. Contohnya adalah dengan meningkat toksin bakteri, antibodi mencegah zat kimia ini berinteraksi dengan sel yang rentan. Yang kedua, aglutinasi. Aglutinasi adalah jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri atau transfuse, darah yang tidak cocok berikatan bersama-sama membentuk gumpalan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah jika kompleks antigen antibodi yang terbentuk berukuran terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan untuk terus berada di dalam dan akhirnya mengendap. Yang keempat, fagositosis. Fagositosis adalah jika bagian ekor antibodi yang berikatan dengan antigen mampu mengikat reseptor fagosit atau sel penghancur sehingga memudahkan fagositosis korban yang mengandung antigen tersebut. Yang kelima, sitotoksis. Sitotoksis adalah saat meningkatan antibodi ke antigen juga menginduksi serangan sel pembawa antigen oleh killer cell atau sel K. Sel K serupa dengan natural killer cell kecuali bahwa sel K mensyaratkan sel sasaran dilapisi oleh antibodi sebelum dapat dihancurkan melalui proses lisis membran plasma. Yang ketiga, tersier. Interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologis dari interaksi antigen antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Pengaruh menguntungkan antara lain aglutinasi bakteri, lisis bakteri, imunitas mikroba, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh merusak antara lain edema, reaksi sitolitik berat, dan defisiensi yang menyebabkan kerentanan terhadap infeksi. Cara kerja antibodi. Yang pertama, penetralan. Antibodi menetralkan racun atau toksit yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen dan menjadikannya tidak berbahaya sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus ginjal. Yang kedua, pengendapan. Antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikannya gumpalan-gumpalan tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen dapat ditelan oleh sel-sel fagosit, dicerna, dan dijadikan tidak berbahaya. Yang ketiga, pelekatan. Antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisme atau antigen, sehingga antigen tersebut dapat difagositosis dan dihancurkan oleh neutrofil. Antibodi bekerja sama dengan protein komplemen dalam plasma, melekat pada dinding sel antigen, dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Rana Rika agar dipersilahkan untuk bertanya. Saya Rana Rika ingin bertanya,
faktor-faktor apa saja yang dapat menurunkan kekebalan tubuh? Baik, saya Rahmita akan menjawab pertanyaan dari Ranarika. Beberapa jenis minuman dan makanan dapat melemahkan sistem imun. Asupan tinggi gula, garam, lemak, tak sehat dapat menghambat kemampuan sel. Kekebalan tubuh saat menghadapi infeksi virus, bakteri, atau biang penyakit. Efeknya bisa langsung terasa beberapa jam setelah seseorang mengonsumsi asupan tidak sehat tersebut. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, kepada Sapura Putri Hafifah dipersilahkan. Baiklah, coba jelaskan apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Baik, saya Rahmadun Musfira akan menjawab pertanyaan dari Sapura Putri Hafifah. Jelaskan apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Itu tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun jugalah yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen sehingga tubuh kita tetap berada dalam kondisi yang sehat. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Baik, kepada Salsa, akan dipersilahkan. Saya Salsabila Dewi Tamara, izin bertanya. Coba jelaskan jika imunoglobulin G di dalam tubuh rendah, apakah berbahaya bagi tubuh atau tidak? Baiklah, saya Rapidon Sepitri akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Dewi Tamara. Coba jelaskan jika imunoglobulin G di dalam tubuh rendah, apakah itu berbahaya bagi tubuh atau tidak? Jawabannya, jika IgG rendah akan berbahaya bagi tubuh dikarenakan IgG yang berperan penting dalam penanda adanya infeksi. IgG juga mencegah infeksi di dalam tubuh. Apabila kadar IgG rendah, tubuh akan lebih mudah terkena infeksi. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, kepada Sapura dipersilahkan. Coba kalian jelaskan melalui mekanisme apa antibodi dapat menetralisir toksik. Baik. Antibodi menetralisir racun atau toksit yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen, sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus-tubulus ginjal. Antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang tidak lanit. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baiklah, kesimpulan daripada presentasi hari ini ialah antibodi adalah protein yang dapat ditemukan pada darah atau kelenjar tubuh vertebrata lainnya dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan menetralisasikan benda asing, bakteri, dan virus. Interaksi antigen antibodi merupakan interaksi yang dapat dianalogikan dengan interaksi enzim dengan substratnya. Interaksi antigen antibodi dapat dikategorikan menjadi tingkat primer, sekunder, dan tersier.
Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.